Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 30124100128, Prodi Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Wahyuni, SHMH. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam hukum pidana, yaitu residivis, beserta macam-macamnya. Istilah ini sangat sering muncul dalam berita kriminal, pembahasan hukum, hingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Memahami residivis bukan hanya soal mengetahui bahwa seseorang pernah melakukan kejahatan lebih dari sekali, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem hukum menilai karakter, risiko, dan pola perilaku pelaku. Yang pertama, ada pengertian residivis. Secara umum, residivis adalah seorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pelaku sudah pernah dipidana, telah menjalani hukuman, tetapi setelah bebas ternyata mengulangi perbuatan kriminal tersebut, baik dalam bentuk yang sama ataupun berbeda. Dalam perspektif hukum pidana, residivis dipandang sebagai tanda bahwa satu, hukum sebelumnya tidak berhasil memberikan efek jera. Yang kedua, pelaku memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan pelanggaran. Yang ketiga, terdapat risiko berulang yang lebih tinggi dibanding pelaku pertama kali. Dalam KUHP lama maupun pembaharuan KUHP baru, residivis disebut sebagai pengulangan tindak pidana. Meskipun rumusnya sedikit berbeda, esensinya tetap sama, adanya kejahatan dilakukan kembali oleh orang yang sudah pernah dihukum sebelumnya. Tidak semua pengulangan tindak kejahatan otomatis dianggap residivis. Dalam hukum, terdapat syarat tertentu, seperti adanya putusan pengadilan terdahulu yang sudah instruct, pengulangan terjadi dalam waktu tertentu, atau pada beberapa jenis kejahatan. Berikutnya ada jenis tindak pidana yang diulang memenuhi kategori tertentu. Konsep residivis ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk pembinaan khusus, karena pelaku dianggap memiliki masalah perilaku yang memerlukan pendekatan berbeda. Yang kedua, mengapa konsep residivis penting dalam hukum pidana? Konsep residivis tidak dibuat tanpa alasan. Ada beberapa kepentingan hukum yang melatar belakangi penetapannya, yaitu yang pertama ada pemberatan hukuman. Residivis biasanya dapat dikenai pidana yang lebih berat dibandingkan pelaku pertama kali. Hal ini karena negara menilai bahwa pelaku telah diberikan kesempatan melalui hukuman sebelumnya, namun tetap mengulanginya. Yang kedua, ada mengukur resiko pelaku. Seorang yang berulang kali melakukan kejahatan dipandang sebagai individu yang berpotensi membahayakan masyarakat. Konsep residivis membantu aparat penegak hukum menilai tingkat risiko tersebut. Yang ketiga, ada bahan pertimbangan hakim. Dalam putusan, hakim sering memasukkan status residivis sebagai salah satu alasan untuk menambah berat hukuman. Yang keempat, ada dasar pembinaan kemasyarakatan. Narapidana residivis biasanya memerlukan program rehabilitasi yang lebih intensif, karena pola perilakunya menunjukkan kecenderungan kuat terhadap kriminalitas. Yang ketiga, ada macam-macam residivis. Residivis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hubungan antara tindak pidana sebelumnya dan tindak pidana yang diulang. Pembagian ini penting karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda penerapannya. Residivis umum atau general residivis. Residivis umum adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana apa saja tanpa harus sama atau serupa dengan kejahatan sebelumnya. Misalnya, yang pertama ada seorang pelaku yang pernah dihukum karena pencurian, lalu beberapa tahun kemudian terjerat kasus penganiayaan.
kedua, ada seorang yang pernah dipidana karena penipuan, kemudian di masa berikutnya terlibat dalam kejahatan narkotika. Walaupun jenis kejahatan yang berbeda, pengulangan ini tetap dikategorikan sebagai residip karena adanya pengulangan perilaku melawan hukum. Berikutnya ada hukum positif Indonesia. Residivis umum dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena menunjukkan general tendensi atau terhadap tindakan kriminal. Berikutnya ada residivis khusus atau special residivis. Residual khusus adalah pelaku yang mengurangi jenis tindak pidana yang sama atau sangat mirip dengan kejahatan sebelumnya. Contoh residivis kasusnya, yang pertama ada pernah dijatuhi pidana pencurian karena mencuri lagi. Yang kedua ada sebelumnya dihukum karena tindak pidana narkotika, lalu terlibat dalam kasus narkotika lainnya. Yang ketiga ada pelaku korupsi yang kembali terjerat tindak pidana korupsi setelah menjalani pidana. Dalam teori hukum residivis khusus dianggap paling serius karena menunjukkan kecenderungan kuat dan berulang dalam jenis kejahatan tertentu. Oleh karena itu, pemberatan hukuman biasanya lebih besar dibanding residivis umum. Berikutnya ada residivis kebiasaan atau habitual offender. Ini adalah kategori residivis yang paling berat. Pelaku dianggap sebagai penjahat yang menjadikan tindakan melawan dihukum sebagai kebiasaan atau pola hidup. Pelaku masuk ke kategori habitual offender jika yang pertama ada mengulang kejahatan berkali-kali, yang kedua melakukan dengan pola yang sama, yang ketiga terlihat adanya kebiasaan kriminal. Contohnya seperti pelaku pencurian kecil-kecilan yang berulang kali keluar masuk penjara. Yang kedua ada pelaku penipuan yang terus melakukan modus serupa. Yang ketiga ada pecandu narkoba yang terus mengulangi kejahatan terkait narkotika. Beberapa negara bahkan menerapkan aturan 3 strikes law, di mana jika pelaku sudah 3 kali melakukan kejahatan tertentu, ia dapat dihukum sangat berat. Meskipun Indonesia tidak memakai aturan tersebut secara eksplisit, praktik penegakan hukum dapat memperlakukan pelaku habitual dengan lebih keras. Berikutnya ada residivis berdasarkan jangka waktu atau residip temporer. Di beberapa ketentuan, seseorang dianggap residivis hanya jika pengulangan dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani hukuman pertama. Contohnya, dalam KUHP pernah diatur bahwa yang pertama, jika seseorang mengulangi tindak pidana dalam waktu 5 tahun setelah menjalani pidana pertama, maka ia termasuk residivis. Namun, jika pengulangan terjadi setelah melewati batas waktu tersebut, pelaku bisa tidak dikategorikan sebagai residivis secara hukum, meskipun secara sosial tetap dianggap demikian. Kategori ini menekankan bahwa negara memberikan batasan untuk menilai apakah pelaku memang tetap memiliki kecenderungan berbuat jahat. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa residivis bukan sekadar pelaku yang kembali melakukan kejahatan, tetapi sebuah fenomena sosial dan hukum yang kompleks. Klasifikasi residivis baik umum, khusus, kebiasaan berdasarkan jangka waktu maupun menurut kejahatan tertentu membantu aparat penegak hukum dalam menilai tingkat bahaya pelaku dan menentukan pemberian hukuman yang lebih tepat. Memahami residivis juga penting bagi masyarakat agar kita lebih menyadari bahwa proses pembinaan tidak hanya tentang menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku. Sekian dari presentasi singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine